Halo Halo semua. semuanya, balik kita di YouTube channel Discover Me. Jadi kali ini kita bakalan discuss nih bareng Kasem sama Manda tentang yang lagi hype nih teman-teman, lagi hype di kalangan generasi Z. Apa nih yang tepat yang enak buat judul kita? Kayaknya generasi Z dan awareness-nya. Nah, karena kita bakalan ngebahas tentang awareness yang sedang hype atau yang sedang diperbincangkan dan di sosmed lagi ya. dan dipergunakan sekali oleh generasi Z ini. Nah, tapi sebelum masuk nih ke judul kita yang tentang awareness tadi, sebenarnya apa sih itu generasi Z? Ada yang sejauh nggak nih? Kita generasi Z nggak sih sebenarnya? Harusnya iya. Cuma mungkin muka milenial. Mohon maaf nih. Aku milenial ya. Nggak boros. Oke, jadi first time apa sih itu generasi Z? Mana tahu? Kalau dari Google sih generasi Z itu Search by Google ya. sumber. Generasi Z. Harus ada Search by Google. sumbernya. Generasi yang lahir dari tahun 1996 sampai 2010. Oke, berarti aku masuk ya. Nggak usah dibilang ya tahun berapa. Berarti aku milenial. Oke, berarti sebenarnya generasi Z itu adalah seseorang yang lahir dari tahun 95 sampai 2010. Berarti range umurnya itu dari 20 berapa ya? 24 nggak sih? Nah, Atau 25. Oke, berarti generasi Z ini tuh range-nya dari usia 23, 24-an gitu berarti ya. Nah, fun fact, kayaknya memang generasi Z ini tuh salah satu yang termasuk generasi yang paling aware nih sama yang namanya kondisi psikologis. Nah, kira-kira ada yang tahu nggak ya, apa sih awal mula kenapa generasi Z ini tuh bisa paling aware nih sama yang namanya psikologis? Karena cepat mengenal sosmed kali ya. Oke, berarti penyebaran Sosial informasi, media, berarti iya. yang lebih update, yang lebih cepat mungkin sampai karena ada banyak sosial media. Berarti salah faktornya adalah karena pengaruh sosial media ini. Kira apa lagi nih guys? Tadi kayak dibilang Kasem juga ya, karena kayak generasi Z ini betul-betul kayak erat gitu loh sama namanya Teknologi, digital, sosial media. digital. Jadi sehingga mereka tuh betul cepat gitu kalau mau nyari sesuatu kayak ini langsung dapat gitu. Berarti kayak memang kayak kalau mungkin orang-orang yang sebelum Z tuh kayak oke, kenapa ya? Karena tidak ada media informasi untuk mencari tahu, jadi kayak udah keep it silent. Sedangkan kalau yang generasi Z ini karena yang sudah dipermudah semua segala informasi, Nyari info sendiri. jadi kayak udah aku gini nih, cari tahu deh. Berarti ini namanya. Nah, mungkin juga selain dari media informasi, ini kayak kalau dari aku ya, kemungkinan karena bertepatan sama yang namanya COVID. Iya. Jadi kan waktu itu kan COVID ini kan lagi marah-marah kan dari 2 tahun yang lalu tuh. Iya. Salah satu dampak dari COVID ini kan ya permasalahan psikologis selain dari fisik pasti psikologis banyak banget nih. Ada yang overthinking, anxiety, apalagi ya? Stres, apalagi burnout. Karena gara-gara COVID itu banyak banget yang harusnya tidak seperti itu jadi seperti itu. Maksudnya gimana tuh? Maksudnya kayak yang harusnya ya sekolah seperti biasa, kerja seperti biasa, berinteraksi sama orang, ngobrol sama orang seperti biasa, tapi harus dibatasi nih, yang harus dari rumah, online juga semua segala macam. Dan mungkin ya basicnya kita kan manusia ya. Manusia adalah makhluk sosial. Nah, ketika karena ada COVID nih, tapi harus social distancing. Jadi kan harus dibatasi. Nah, mungkin itu yang jadi one off, makanya ada banyak lah isu-isu psikologikal yang terjadi di generasi Z. Manda dulu deh sebagai generasi Z, apa sih yang sering Manda atau teman-teman Manda yang mungkin sering apa bahas gitu? Oke, yang paling sering ya, karena Manda juga lagi kuliah, mungkin burnout ya. Kebanyakan tugas. Karena nggak tahu sih, karena kuliah online ini tuh dosen-dosen tuh selalu ngasih tugas yang kayak banyak kali gitu. Apalagi kuliah online itu yang nggak terlalu efektif kan, karena mesti nggak jumpa. Jadi karena kuliah online ini jadi banyak tugas. Mungkin karena dispensasi itu ya, kayak dispensasi dari tidak belajar formal seperti biasa, akhirnya dilimpahkan ke tugas. Itu sih. Kalau Manda, kalau kakak dan abang gimana nih kondisinya sering dialog? Kalau misalnya aku sering ya kita main TikTok lah ya pasti, nggak mungkin juga gitu kan. Nah kalau di TikTok tuh kayak sering sih kayak mereka tuh bahas tentang aku lagi mood swing gara-gara ini, aku lagi anxiety, aku lagi overthinking. Overthinking ini kayak
problematik sekali ya sepertinya ya, karena kayak setiap orang akan pernah mengalami hal itu, jadi kayak setiap orang pasti overthinking. Ya, berarti sebenarnya kondisi-kondisi psikologis yang sering banget dialami oleh Gen Z ini yang kayak tadi ya, anxiety, burnout, overthinking, Ada lagi nggak sih apa FOMO? FOMO itu apa sih? Fear of missing out. Oh, jadi kayak yang Bisa PTT jadi. gitu nggak sih? Beda lagi ya? Beda lagi. Kayak pengen ketinggalan gitu loh. Yang kayak Setiap ada tren baru harus harus ikut. ikut. Misalnya kayak mungkin nongkrong nih ada tempat baru harus kesana juga ngupdate kayak gitu nggak sih? Oh bukan sih. Oke. Nah kalau gitu, sebenarnya berarti sebelum mereka mengalami hal itu pasti ada dong faktor-faktornya ya. Kira-kira apa sih faktor-faktor yang kayak generasi Z ini banyak mengalami kondisi-kondisi kayak gitu? Dari mana dulu kira-kira apa? Sebagai generasi Z, apa sih kira-kira faktornya? Kayak tadi udah dibilang yang dijelasin dari awal, karena juga kita jadi ya dipaksa untuk social distancing, kayak stay at home yang seharusnya kita bersosialisasi, jadinya kayak harus di rumah aja, nggak bersosialisasi ke orang-orang lain ya, palingan cuma orang rumah. Cepat bosan, jadi cepat bosan sama situasi rumah, jadi mungkin yang bisa menyebabkan jadi kayak stres atau ya tadi kayak mood swing gitu. Atau kalau anxiety mungkin takut terpapar COVID. Jadi kayak panik gak jelas gitu. Nah, itu sih mungkin penyebabnya. Iya, aku nambahin mungkin karena nggak bersosialisasi jadi main sosmed, terus berita kan banyak yang ini banyak Boleh berita yang overthinking. negatif atau yang hoax gitu, itulah yang bikin anxiety Berita grup jadinya. WA. Iya. Grup WA. Iya, hoax. Iya. Terus kayak kadang orang tua kita yang kayak terlalu berlebihan juga kadang ya menerima informasinya dia belum tentu benar Iya. gitu. Kalau dari abang? Kalau dari faktor penyebab aku kontrol diri. Nah, kenapa kontrol diri? Karena tadi ya kayak kemudahan tadi mencari informasi segala macam bla bla bla. Oke. Ketika kita mencari informasi, mungkin kita hanya membaca sekilas atau membaca sepotong atau membaca by point of view-nya dia doang nih, aku doang nih, tapi kita nggak mencari tahu lebih jelas, lebih detail dari ahlinya. Nah ini nih yang sering gimana ya? Bukannya mau bilang kayak lu lebay gini, enggak. Tapi maksudnya gini, ketika kita wajar banget nih yang namanya mengalami hal kondisi psikologis. Yang kayak tadi stres, wajarlah stres. Tapi kita udah yang harusnya kita bebas tapi bersosialisasi, tapi harus dibatasi. Yang harus kita sekolah tapi di rumah. Wajar stres, tapi bukan berarti menjadi hal yang untuk mengekskuskan diri. Nah ini yang aku pengen bahas sama kalian, kayak it's a lot in my social, kayak ini aku lagi musik jadi kayak bete. Maksudnya gini loh, kayak aku pernah ngalamin hal kayak aku udah janji sama teman-teman aku. Kita udah janjian nih gitu loh, yang kayak kalau misalnya in concern ada sesuatu hal yang kayak nggak bisa segala macam di awal, kita pasti udah tahu dong harus ngapain. Nah di awal tuh yang udah oke semua nih segala macam bla bla bla, nggak ada perlu apa, tiba-tiba kayak di hari H si kawan satu ini tiba-tiba mengubah atau meminta reschedule atau membatalkan gitu aja dengan alasan lagi mood swing. Oke. Dan kita nggak bisa ngerespon kayak Oke, maksudnya kayak ya kita mau nyalahin gimana? Maksudnya kayak ya itu hak dia juga buat mood swing. Tapi kalau mungkin sekali dua kali, kita bisa excuse. Tapi kalau misalnya setiap saat dan di setiap kondisi, nah mungkin tuh ada yang salah di situ sebenarnya. Takutnya gini, beberapa orang banyak menggunakan keadaan psikologisnya sebagai excuse, alasan gitu loh, untuk berbagai hal, untuk menghambat dirinya sendiri bahkan. Kayak misalnya gini, maksudnya it's okay kita awareness tentang apa yang terjadi sama diri kita, ya kan? Kayak misalnya nih, aku lagi nggak ngerasa in good way. What can I do gitu kan? Mungkin aku bisa me time dulu sebentar segala macam, take a break. Nah, it's okay. Tapi kalau misalnya kamu gunain kayak aku lagi stres, semua orang harus maklum aku lagi stres. That's not good gitu loh. Maksudnya ketika kita lagi stres, karena gini, your feeling is your responsibility. Kayak aku selalu punya prinsip gitu sih, kayak
your feel ya responsibility gitu. Kayak kita nggak bisa maksa orang untuk memaklumi kita untuk segala hal. Kita stres kita wajar, tapi apa tanggung jawab orang lain untuk menanggung stres kita, gitu loh. Maksudnya bukan aku toxic positivity, tapi gini loh, jangan sampai kita perkara kita orang lain jadi terganggu gitu loh. Nah sebenarnya kayak kondisi-kondisi itu tuh kayak pasti wajar setiap orang mengalaminya, tapi bagaimana orang menghandle-nya itu beda-beda. Nah itulah masuk kalau yang namanya di teori psikologi namanya coping mechanism. Nah kalau coping mechanism itu kayak sebenarnya ada dua sih sebenarnya. Itu yang kayak yang pertama tuh, aku nyontek dulu boleh ya? Boleh. Aku nyontek dulu boleh. Kami juga sebenarnya juga nyontek nih. Iya. Biar Jadi nggak kayak, salah ya. Kita nggak boleh ngasih informasi yang salah. Ada yang problem focus coping sama ada yang emotion focus coping. Itu Nah gimana? kalau misalnya yang tadi problem itu bagaimana individu menghandle atau menangani kondisinya yang sedang ia alami. Jadi kayak problemnya nih yang dia cari solusinya. Jadi kayak masalahku ini gimana solusinya? Kita cari solusinya, do it. Nah itu yang kalau orang-orang yang punya problem focus coping. Tapi kalau misalnya orang yang punya emotion focus coping, yang kedua tadi, itu dia lebih yang kayak menghandle emosinya. Jadi kayak aku lagi sedih. Nah, kalau yang tadi orang yang problem focus coping itu lebih kayak ini problem lagi stres, masalahnya di mana? Itu yang cari tahu. Tapi kalau orang yang emotion focus coping, stresnya ini nih yang dia atur. Aku berarti harus take a break dulu nih. Nah, jadi emosinya yang dia handle. Itu dulu baru mungkin nanti problemnya. Jadi sebenarnya itu dua-dua bagus, tergantung kita bagaimana karakter orang berbeda mana yang lebih nyaman. Nah, tapi ada yang in bad way-nya nih, in bad way dari emotion focus coping tadi. Kayak yang harusnya tadi tuh dia, aku lagi stres, apa yang harus lakukan dengan emosiku? Itu yang in good way-nya. In bad way-nya itu dia jadi excuse yang kayak tadi kita bahas. Jadi kayak jadi berlebihan segala macam, meminta orang untuk memaklumi hal yang dia sedang dialami. Tapi itu dengan cara memaksa. Nah itu yang kurang bagus sebenarnya. Kayak kalau kalian semua pernah nggak sih mengalami hal yang kayak gitu, kayak teman-teman kalian jatuhnya kayak toxic gak sih teman-teman kayak gitu? Iya, ada nggak sih kayak gitu? Kalau teman Wanda sih nggak ada sih. Tapi alhamdulillah ya. Alhamdulillah belum ada. Tapi kayak tadi abang contohnya itu kan dia kena ke orang-orang sekitar juga kan. Bahkan terkadang juga ada juga contohnya itu dia itu bukan kena ke orang-orang tapi kena ke diri dia sendiri. Misalnya. Itu berarti juga nggak bagus kan untuk diri sendiri. Misalnya dia misalnya ada tugas kuliah. Terus habis itu ya mungkin aja karena dia malas tapi dia kayak buat excuse kayak capek, burn out, stress dah, aku self healing dulu lah. Padahal sebenarnya memang dia lagi malas dan akhirnya jadi tertunda kan tugas dia, gitu sih. Akhirnya terjadi prokrastinasi. Iya. Mengundur-undur pekerjaan. Padahal sebenarnya ya it's okay untuk capek, ya istirahat bentar tapi jangan lanjutin lagi ya. Kayak, aku stres, aku nggak mau ngerjain gitu. Padahal ya itu kan tugasmu, tanggung jawab. Betul. Ya kan. Nah maksud aku tuh yang kayak gitu loh. Kita boleh banget. Bahkan kayak aku thanks God kayak sekarang tuh udah mulai aware banget tentang kondisi psikologis. Tapi tadi lagi sesuatu yang berlebihan itu nggak bagus. Nah itu tadi. Nah jatuhnya malah banyak banget nih di kalangan generasi Z yang namanya self-diagnose. Iya itu dia. Menurut kalian sebenarnya bagus nggak sih self-diagnose ini? Bagusnya adalah nyari taunya sendiri itu bagus sebenarnya. Jadi aware. Nyari tahu aware. Cuman jangan self-diagnose. Kan kita ada profesional nih. Iya betul. Jangan sampai jadi kayak makin nambah pikiran loh ya nggak sih kadang yang kayak self diagnose itu. Fun fact aku mau share. Jadi ini tentang apa ya? Tadi tuh yang berlebihan segala macam. Jadi aku kemarin tuh kayak agak-agak oyong gitu kan di kepala. Cari tahu dong nih. Sakit apa nih gitu ya? Sakit apa? Terus kayak kirain vertigo. Terus cari tahu lagi vertigo itu kenapa? Kayak tumor otak. Langsung kayak jadi takut kita, cuma makin panik, makin nggak jelas. Nah itu yang nggak dipengenin kita maksudnya gitu loh. There's not good way-nya dari self diagnose gitu loh. Kalau dari Manda? Sama kayak kita cari nih, mungkin aja kayak kadang bilang pusing ya, mungkin lagi kurang istirahat atau kecapean, tapi kurang minum juga. Itu gara-gara
Tapi gara-gara kita search di internet kan pasti yang keluar yang kayak penyakit-penyakit serem kan, Iya. kanker. Kan kita jadi kayak betulan nih. gitu. Padahal karena kan kita hanya based on dari Google. Iya. Harusnya kita cek ke dokter Iya. atau kemana yang bagian-bagian membagiannya gitu loh. Nah, berarti sebenarnya self diagnosis-nya kalau aku ya bagus kayak tadi Alka bilang kayak Cari berarti tahu. cari tahu. Berarti Iya, kita cari kayak tahu. punya insight lah untuk aku kenapa Iya. gitu kan. Tapi in that way-nya adalah jadi apa ya, semacam men-trigger diri sendiri Iya. harusnya. Nah, sebenarnya self diagnosis itu baik ketika rute seperti ini. Rute enggak tuh? Rute Rutenya ya. gini, prosesnya gini. Proses. Ketika kalian melakukan sesuatu, kalian cari tahu. Kalian cari tahu, oh, aku begini. Nah, setelah begitu kalian maksudnya kayak mana ya? Begitu. Maksudnya kayak setelah tahu nih Konfirmasi lagi nggak konfirmasi sih? segala macam. Heeh. Mungkin kalau misalnya nggak mau konfirmasi dulu, ada beberapa hal-hal yang kayak contoh misalnya, aku bipolar. Kata dia seperti itu, Iya. self diagnosis bipolar. Oke, dia cari tahu dulu tentang apa aja sih bipolar segala macam, bla 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 segala macam. Kemudian akhirnya yang nggak baik tadi itu yang nggak baik tadi itu adalah dia mengekspresikan tadi kayak, aku udah cari tahu nih, aku Bipolar bipolar, tuh kayak gini. itu aku loh. Hmm. Nah, itu bad way. Iya. Nah, kalau misalnya mau di good way kan ya, gimana self diagnosis atau gini seperti contohnya. Kalian cari tahu, kemudian kalian tahu nih kalian Ada mengalami gejala-gejalanya. gejala ini. Nah, apa yang harus kita lakukan? Gitu loh. Mungkin tadi kakak bilang cari profesional, atau kalau teman kayak belum mau untuk kesana dan merasa kayaknya aku belum separah itu, untuk mengurangi perilaku yang sedang kalian lakukan saat. Karena sebenarnya personality disorder itu adalah trait kalian, perilaku kalian. Nah, jadi kita kayak, aku mau share dikit ya, beberapa kayak klien-klien kita di sini kayak ada beberapa yang kayak kita sebenarnya di diri kita sebenarnya jarang banget yang namanya kasih diagnose. Karena kayak buat apa gitu loh. Yang penting kita progres, kita bisa lebih baik gitu kan. Toh emang kita tahu diagnose untuk apa gitu kan. Nah, aku mau sharing kayak beberapa case aku juga sering discuss sama psikolog klinis di kantor. Ada beberapa yang dia menggunakan alat tes gitu kan, ada alat tesnya segala macam, ada poinnya, ada skornya. Itu kalau misalnya sampai normanya sampai di skor segitu, itu dia udah masuk ke personality disorder itu gitu kan. Tapi dia hampir dikit lagi nih gitu loh. Contoh kayak kalau misalnya 10 dia udah masuk ke personality disorder itu, dia ada di angka 8. Berarti dikit lagi dong. Nah, sebenarnya jadi kayak kita bilangkan ke klien yang mengalami hal itu, yang menjalani hal itu adalah, nih kamu belum sampai di sini nih gitu kan. Nah, gimana cara menguranginya? Pertama kamu sadar apa yang sudah kamu rasakan, apa yang sedang kamu alami belakangan ini, perbaiki perilaku. Karena sebenarnya gini, karakter atau kepribadian itu adalah perilaku kita. Perilaku kita yang berulang. Kalau misalnya berulang, akhirnya menjadi karakter, kepribadian. Nah, ketika kita sudah tahu, sudah paham bahwa ini tidak baik gitu. Dengan awareness kita tahu kita tadi kayak ini termasuk ini, jangan sampai udah hapus itu, kita perbaiki perilaku kita. Jadi dengan self diagnosis tadi itu in good way-nya, dengan cara memperbaiki diri, bukan mengekskuskan diri gitu loh. Itu sih poin yang aku sampaikan. Jadi sebenarnya positif dari self diagnosis ini juga bisa jadi salah satu cara solusi apa yang harus kita lakuin. Iya. Jangan langsung mendiagnosis kita kayak aku bipolar gitu. Jangan. Nggak boleh. Nggak boleh gitu. Nah, bukan kayak gitu maksudnya. Jadi gitu loh. Solusi kita gimana supaya kita untuk mengurangi kecenderungan itu gitu Iya, loh. gitu. Nah, jadi itu jadi kayak sign-nya kita kayak berarti aku nggak boleh ini, nggak boleh itu. Apa yang harus aku lakukan? Iya. Gitu. Gitu sih. Berarti oke, berarti kalau misalnya nih kita sudah mulailah ya belajar tadi kayak menggunakan self diagnosis dengan cara yang baik. Nah, setelah itu apa lagi yang bisa kita lakuin? Kalau dari mana kira-kira apa yang bisa kita lakuin? Yang dari mana ya kayak kalau misalnya dia bisa dengan diri dia sendiri untuk menghandle dia menangani diri sendiri, oke. Tapi kalaupun emang dia aku
nggak sanggup lah, boleh sih konsultasi dengan ahlinya yang memang spesialis itu. Kayak udah nggak apa-apa sharing, mana tahu bisa membantu gitu. Itu sih kalau dari mana. Kalau dari abang, Kakak dulu deh. Ya hampir sama sih, kayak kalau misalnya dia bisa menghandle dirinya sendiri ya cari tahu dari internet kan banyak juga nih ya kayak video-video atau kayak cara-cara Ya, gimana video-video. supaya ya kayak self development lah bisa dibilang ya. Ya kalau misalnya nggak bisa lagi udah nggak sanggup, kayak mungkin lingkungan sekitar juga nggak support ya, ya baru kita ke profesional gitu sih. Oke, jadi mungkin berarti kayak emang apa ya, membutuhkan tenaga ahli lah memang jika tidak sanggup. Nah mungkin kalau emang kamu ngerasanya belum apa ya, belum merasa kayaknya aku belum perlu ke psikolog deh misalnya gitu. Tapi apa yang bisa dilakuin? Nah mungkin yang pertama yang harus kamu lakuin adalah knowing yourself first gitu loh. Ketahui dulu diri kamu gimana. Kayak oke, kita boleh cari referensi cara-cara segala macam dan tips-tips segala macam. Tapi tetap ketahui dulu diri kita gitu loh. Karena semua tips ada mungkin yang nggak cocok, ada mungkin yang cocok. Jadi itu tergantung beda-beda kita ya. lah yang tahu mana yang terbaik buat diri kita gitu kan. Jadi memang yang pertama adalah ketahui dulu diri kita. Kemudian selanjutnya apa? Kita analisis dulu masalahnya yang tadi. Itu sih sebenarnya yang baik, kayak misalnya kalau ini contoh ya, kalau overthinking. Nah kalau overthinking ini aku juga ada pegang counseling ya, peer counseling itu ke online. Aku banyak banget dapat klien bahas tentang overthinking. Apalagi kalau saya udah jam, aku dapat shiftnya tuh malam, all about overthinking gitu kan. Nah salah satu yang bisa aku kasih ke mereka adalah buat dulu tabel, kemudian tulis dulu tuh apa yang kita pikirkan dan apa yang kita pikirkan dan apa yang terjadi. Itu. Kemudian buat lagi tabel, tuliskan apa yang bisa kita kontrol dan apa yang tidak bisa kita kontrol. Contoh, misalnya nih, ini overthinking sering yang dialami sama generasi Z sih, kayak misalnya besok gimana ya? Nah, besok ada apa ya? Nah, caranya adalah gini. Oke, yang bisa kita kontrol apa? Oke, besok aku bisa kita kontrol. Oke, bajuku. Baju bisa kita kontrol. Apa lagi yang bisa kita kontrol? Mau makan jam berapa, Mau makan mau apa? kemana, Mau itu bisa kita kontrol. Tapi kalau misalnya kayak cuaca atau misalnya apa yang terjadi kayak entah di jalan itu macet, that's not our in our hand gitu loh, kita nggak bisa kontrol. Jadi hanya fokus pada apa yang bisa kita kontrol, jangan fokus pada apa yang tidak bisa kita kontrol. Karena semakin kita mencoba untuk mengontrol hal-hal yang tidak bisa kita kontrol, itu membuat kita makin stres, makin overthinking, makin nggak jelas, makin uring-uringan. Jadi coba mulai pisah mana hal yang bisa kita kontrol, mana hal yang tidak bisa kita kontrol. Nah kemudian kalau misalnya lagi yang kayak tadi yang tabel pertama, nah ini juga bisa disimpan. Kayak kalau aku bilangnya semacam kertas ramuan sih, selalu bilangnya. Jadi gini, kayak kita kan pasti selama hidup udah sering lah namanya overthinking, gitu kan. Dan kemudian kita sudah menghadapi hari yang kita overthinking kan. Nah tabelnya adalah kayak tadi, pertama tuliskan apa yang kita pikirkan, kemudian sebelahnya apa yang terjadi. Nah jadi misalnya nih, oke, aku besok mau perform misalnya gitu. Oke, yang aku pikir adalah kayak besok aku disorakin, besok aku mungkin diejein, besok aku diginiin. Itu yang kita pikirkan. Udah lewat kan kejadiannya. Tuliskan apa yang sebenarnya terjadi. Sebenarnya tidak terjadi semua itu. Nah itu helps banget sih memang, kayak buat kita reminds kita kayak oke, overthinking boleh. Nah kalau misalnya di teori itu ada dua stres. Stress sama distress. Nah, stress itu lebih yang kayak oke, kita sedang stres, kita lakukan sesuatu untuk menghandle stres ini. Tapi distress ini adalah menghindari stres itu. Jadi kayak oke, aku stres udah lah nggak usah lah. Akhirnya escapist gitu ya. Escape. Nah, dan itu nggak bagus sebenarnya. Itu nggak bagus dong. Makanya bagusnya adalah distress yang tadi. Jadi boleh overthinking, tapi sewajarnya aja. Paling gitu aja sih yang mau gue sampein. Ada lagi kira-kira? Pokoknya jadinya boleh self diagnose, tapi kita nggak boleh jadi sok tahu.
Aku sering bilang gini, Iya so kan? cantik boleh, so tahu jangan. Oh iya iya. Oke, So Pas itu, cakep pas, boleh, pas, so pas, tahu pas. jangan. Iya Baik iya kita iya. jangan jadi orang sok tahu. Iya, iya, Nggak apa-apa iya. cari tahu, tapi jangan jadi sok tahu. Gitu sih. Kok Pas jadi pas coaching pas gitu? pas iya 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 bisa tuh. Ntar dibuat ya di atas So kata-katanya. cakep boleh, so tahu jangan ya. Dari kasih Oke sendiri. oke oke. Oh, dari kasih apa quotes-nya nih? Nggak ada. Oke, berarti itu aja sih paling. Aku harap kayak generasi Z ini bisa jadi apa ya? Pelita Apa sih? pelita untuk di generasi selanjutnya kayak yang Ya bisa Allah. jadi contoh nih. Iya, iya. Apa ya? Awareness itu bagus. Tapi jangan terlalu awareness. Iya. So tahu. Oke, lalu itu aja sih dari kita. Aku Afwan. Aku Manda. Aku Sam. Oke, bye guys. Bye. Bermanfaat ya. See you on next our video. Bye.